Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi bersama channel kompeten. Nah, kali ini channel kompeten akan hadir demi memenuhi permintaan teman-teman kita nih yang minta untuk dibahas tentang upaya promotif dan edukatif ya. Nah, nantinya kita akan membagi untuk terkait dengan kegiatan promotif ini, ada yang di klinik dan ada yang di komunitas. Nah, kali ini kita akan membahas terkait dengan upaya promotif dan edukatif. Mari kita lanjut ke soal ya teman-teman. Nah, ini dia untuk soal nomor 1. Seorang perawat mempersiapkan edukasi pasien dengan pos amputasi jari kaki. Nah, pasien menderita diabetes mellitus sejak 5 tahun yang lalu. Kita lihat soalnya. Apakah pendidikan kesehatan yang tepat diberikan perawat kepada keluarga dan pasien pada kasus tersebut? Ya, jadi yang ditanyakan adalah pendidikan kesehatan apa yang tepat diberikan. A. Tata cara minum obat. B. Diet rendah gula. C. Olahraga untuk pasien diabetes. D. Perawatan luka di rumah. Dan E. Cara menggunakan insulin injeksi di rumah. Nah, teman-teman, kasus di atas menjelaskan bahwasanya si perawat ini mempersiapkan edukasi ya, baik kepada pasien maupun keluarga dengan pos amputasi jari kaki ya. Ini pasiennya adalah menderita diabetes sejak 5 tahun yang lalu. Kira-kira mana nih jawaban tepat, teman? Jawaban yang tepat adalah D, teman-teman ya. Jadi perawatan luka di rumah. Kenapa bisa D jawaban yang benar? Ini dia untuk pembahasannya. Ini opsi jawaban dan ini adalah pembahasannya. Nah, teman-teman, jawaban yang tepat itu adalah D tadi ya. Nah, karena ya perlu kita lihat di sini, pasien menderita diabetes mellitus sejak 5 tahun yang lalu dan sudah dilaksanakan tindakan amputasi ya. Ini harus digarisbawahi teman-teman ya, pada jari kaki. Kemudian pendidikan kesehatan yang tepat pada pasien adalah dengan memberikan edukasi mengenai cara perawatan luka di rumah ya, agar luka bekas operasi pasien itu tidak memburuk dan tidak kembali memunculkan ulkus diabeticum. Nah, teman-teman kan tahu ya, ulkus diabeticum ini merupakan kondisi luka yang sering dialami oleh pasien diabetes mellitus ya, yang sering menyerang itu adalah di bagian-bagian ujung kaki akibat akibat buruknya perfusi perifer ya. Nah, kemudian bagaimana kondisinya jika opsi lain yang dipilih? Contoh misalnya tata cara minum obat ya. Ini kurang tepat, teman-teman. Karena sebagai pendidikan kesehatan ini kesehatan prioritas, karena tidak ada data yang menyebutkan pasien tidak tahu cara atau aturan minum obat ya. Jadi tidak tepat untuk kasus nomor 1. Selanjutnya bagaimana dengan opsi rendah gula? Ini juga tidak tepat, teman-teman. Karena sama halnya seperti tadi, bahwasannya sebagai pendidikan kesehatan prioritas ini juga tidak ada dalam data kita, teman-teman ya. Nah, di sini tidak menyebutkan, di atas tadi tidak menyebutkan bahwasannya pasien itu tidak tahu diet rendah gula ya. Nah, kemudian terkait dengan olahraga ya. Nah, terkait dengan olahraga juga demikian, teman-teman ya. Karena ini juga bukan pendidikan kesehatan prioritas. Karena seperti kita lihat di atas tadi, bahwasannya di kasus kita itu tidak menyebutkan bahwasannya pasien tidak tahu olahraga yang tepat untuk pasien DM. Selanjutnya, yang terakhir, ini adalah kalau untuk diet cara menggunakan insulin injeksi, ini juga tidak tepat
ya. Kenapa? Karena sama halnya ini di data kita juga tidak menyebutkan bahwasannya pasien mendapatkan obat insulin injeksi atau tidak, ya. Nah, sehingga yang paling tepat untuk jawaban kita pada nomor 1 itu adalah perawatan luka di rumah, ya. Jadi pilihannya adalah di teman-teman. Paham ya teman-teman? Kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, ini merupakan soal nomor 2 teman-teman. Seorang perempuan usia 34 tahun dengan G3P2A0. Nah, ini adalah keperawatan maternitas teman-teman ya. Tapi kita bahas terkait dengan upaya promotif dan ada upaya promotif dan edukatif di sini. Nah, kita ulang. Seorang perempuan usia 34 tahun dengan G3P2A0, usia kehamilannya 9 sampai 10 minggu, ya. Ini memeriksakan kehamilannya ke puskesmas. Nah, kemudian hasil pengkajian ini didapatkan bahwasanya mual muntah itu setiap makan. Kemudian nafsu makannya menurun, tekanan darahnya 100/60 mmHg. Kemudian frekuensi nadinya itu 72 kali per menit dan frekuensi nafasnya 20 kali per menit. Sedangkan suhu itu adalah 36,5 derajat Celcius. Nah, terkait dengan pertanyaannya adalah apakah pendidikan kesehatan yang sesuai untuk kasus tersebut. Nah, kita lihat yang A adalah menganjurkan pasien untuk mengkonsumsi makanan yang pedas. Kemudian yang kedua adalah menganjurkan pasien untuk mengkonsumsi makanan yang asam. Yang C menganjurkan pasien makan sedikit-sedikit tapi sering. Kemudian yang D menganjurkan pasien makan coklat sedikit demi sedikit. Dan yang E adalah menganjurkan pasien makan dalam porsi besar. Nah, teman-teman, gimana nih menurut teman-teman, mana yang paling tepat? Iya teman-teman, benar ya. Jawaban yang paling tepat itu adalah C teman-teman, yaitu menganjurkan pasien makan sedikit tapi sering. Nah, gimana untuk pembahasannya? Kita lihat. Nah, ya teman-teman, tadi jelas sekali ya di data fokus untuk kasus kita nomor 2. Ini adalah pasien mengeluhkan mual muntah setiap makan dan nafsu makannya menurun, ya. Ini merupakan hiperemesis gravidarum teman-teman ya. Pada ibu hamil ya, hiperemesis gravidarum ini adalah umumnya terjadi. Nah, masalah kesehatan pada kasus kita di atas tadi ya adalah mual ya. Sedangkan intervensi keperawatan yang tepat untuk kita lakukan yaitu menganjurkan pasien makan sedikit tapi sering, ya. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk mengurangi mual muntah dan ibu hamil tetap dapat mencukupi kebutuhan nutrisi, ya. Jadi yang paling tepat ya untuk jawaban kita adalah C teman-teman, ya. C jawaban kita. Nah, dia. Oke teman-teman, kita lanjut untuk soal berikutnya. Nah, ini dia soal nomor 3. Data dari puskesmas di RW 007 didapatkan data 70% lansia di wilayah tersebut menderita gout arthritis. Kemudian perawat merencanakan akan melakukan penyuluhan tentang diet untuk penderita gout arthritis. Nah, pertanyaannya adalah apakah diet yang harus dilakukan oleh penderita gout arthritis pada kasus tersebut? A. Diet rendah purin. B. Diet rendah garam. C. Tempe, bayam, dan kol. D. Jagung, singkong, sagu. Dan E adalah kacang-kacangan seperti produk kedelai, kacang tanah, kacang hijau, dan melinjo. Nah, ingat nih teman-teman, untuk kasus kita di atas ini adalah gout arthritis, ya. Jadi jawaban yang benar adalah A teman-teman, ya, yaitu diet rendah purin. Kenapa bisa demikian? Kita lihat pembahasannya.
Nah, dia teman-teman ya. Jadi yang harus kita perhatikan di sini itu adalah data fokus kita, teman-teman. Nah, di sini 70% lansia di wilayah tersebut itu menderita gout arthritis. Nah, perawat merencanakan akan melakukan penyuluhan tentang diet untuk penderita gout arthritis. Nah, seperti yang kita tahu teman-teman, bahwasanya gout arthritis ini adalah penyakit yang disebabkan oleh tumpukan asam urat, teman-teman ya, pada jaringan kita. Kemudian asam urat ini terutama pada jaringan sendi ya. Ini menurut Junaidi. Nah, kemudian asam urat ini juga merupakan hasil metabolisme di dalam tubuh yang kadarnya ini tidak boleh berlebih ya. Setiap orang itu memiliki asam urat di dalam tubuh. Nah, karena metabolisme normal akan dihasilkan asam urat, sedangkan pemicunya itu adalah faktor makanan dan senyawa lain yang mengandung purin. Nah, kemudian teman-teman, Christina juga berpendapat bahwasanya penata laksanaan diet asam urat ini dapat diatasi selain melalui pemberian obat, itu juga dengan pengaturan makanan yang dapat mengurangi asam urat di dalam darah. Jadi lebih ke modifikasi gaya hidup, teman-teman ya. Kemudian pengaturan makanan sangat perlu dilakukan oleh penderita gout. Kemudian terlalu banyak mengkonsumsi makanan yang tinggi kandungan nukleotida purin ini akan meningkatkan produksi asam urat, teman-teman. Sebaliknya nih teman-teman ya, mengurangi asam urat dengan kandungan nukleotida purin tinggi dan memperbanyak konsumsi makanan dengan kandungan nukleotida purin rendah ini akan dapat mengurangi risiko hiperurisemia atau gout. Nah, mungkin teman-teman belum tahu nih bahwasanya jenis makanan kaya purin ini biasanya adalah makanan yang bersumber dari protein hewani seperti daging sapi, kambing, seafood ya, kacang-kacangan, bayam, jamur dan kembang kol. Nah, ini merupakan makanan-makanan yang memiliki purin tinggi, teman-teman. Nah, berdasarkan data di atas nih teman-teman ya. Nah, berdasarkan data di atas nih teman-teman ya, jika kita lihat tinjauan lain ya. Berdasarkan data, maka diet yang harus dilakukan itu adalah diet rendah purin, teman-teman ya. Jadi jawabannya adalah A tadi. Nah, sedangkan jika opsi lain itu seperti rendah garam ya, diet rendah garam tidak tepat karena diet jenis ini lebih tepat untuk pasien hipertensi, untuk pasien stroke. Nah, jika kacang-kacangan seperti produk kedelai, kacang tanah, kacang hijau, melinjonya juga tidak tepat, teman-teman, karena merupakan makanan yang mengandung purin tinggi. Nah, bagaimana dengan tempe, bayam, kol ya? Ini juga makanan yang banyak mengandung purin. Selanjutnya jagung, singkong, sagu. Ini kurang tepat karena merupakan makanan yang mengandung karbohidrat ya, Jadi teman-teman, yang paling tepat itu adalah untuk kasus yang nomor 3 ini adalah A, teman-teman ya. Itu dia rendah purin. Demikian teman-teman, mudah-mudahan teman-teman bisa paham dengan apa yang disampaikan oleh kami. Semoga bermanfaat. Jangan lupa dukung channel Kompeten dengan cara subscribe, like, dan komen video kami, teman-teman. Demikian teman-teman, kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.